itu kan menyebutkan bahwa MS Glow itu meminta uang damai 60 miliar kepada Pastor Glow. Kemudian dia juga menyatakan bahwa merek MS Glow itu tidak terdaftar di HAPI. Apakah kedua hal tersebut benar? Oke, baik, saya coba jawab ya. Jadi apa yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow. Itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi, disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi. Ini bukan uang damai ya. Saya harus jelaskan, ini bukan uang damai. Kalau mau damai ada bayar sekian, itu enggak seperti itu. Namanya mediasi kan ada laporan, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, makanya ada bahasa penggantian kerugian terkait mengenai hal-hal yang dari pihak yang melapor itu ada yang dirugikan. Nah, itulah permintaan ganti rugi, jumlahnya kurang lebih saya nggak bisa pastikan ya jumlahnya berapa, kurang lebih apakah 60 miliar atau berapa, tapi itu tidak ada permintaan uang damai, yang ada permintaan ganti rugi. Itu harus saya jelaskan. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan di sini berapa, saya harus lihat dokumen dan lain-lain, tapi intinya pasti ada permintaan ganti rugi. Ganti ruginya itu juga bukan mengenai asal disebut saja jumlahnya, itu kan pasti ada nilai yang kenapa alasannya ada ganti rugi sebesar nilai atau angka segitu, itu ada perhitungannya dan itu sudah disampaikan pada saat itu. Dan pada saat itu juga tidak bisa dipenuhi oleh pihak PS Glow, sehingga dalam mediasi itu tidak ada kata sepakat. Jadi harus dijelaskan sebenarnya secara utuh. Jangan, menurut saya memang masyarakat harus bagaimana misalnya dari pihak PS Glow itu menyampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Jadi masyarakat itu harus tahu kalau memang mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat, jangan setengah. Jadi kalau setengah kan orang spekulasi lagi, berasumsi lagi, itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, ada yang mengenai merek yang kelas 3 yang tidak terdaftar. Saya sampaikan di sini kan jelas. Kalau disampaikan tidak terdaftar, ini sudah jelas. Ada sertifikat merek, ya itu bisa dilihat. Ada sertifikat merek, itu tanggal penerimaan 20 September 2016. Itu jelas disebutkan diberikan perlindungan hak atas merek tersebut, diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang tanggal 20 September 2016 itu sampai dengan 20 September 2026. Ini jelas bahwa itu terdaftar. Di kelas berapa? Di kelas 3. Ini jelas nih, kelas 3. Mungkin ini jelas di kelas 3. Saya harus jelaskan di sini supaya tidak simpang siur ini berita. Ini jelas di kelas 3 ya. Apa di situ disebutkan? Arti bahasa di sebelah kirinya jelas disebutkan. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dalam contoh merek. Di situ disebutkan MS Glow _2 merupakan penamaan. Ini jelas sebenarnya di kelas 3 MS Glow merupakan penamaan. Itu. Jadi kalau disebutkan tidak terdaftar di kelas 3 saya juga bingung. Gitu ya. Jadi kalau disebutkan putusan pengadilan niaga Surabaya yang mengatakan seperti itu, ya tidak bisa juga dong mengatakan seperti itu. Pengadilan niaga Medan menjemputkan terdaftar, terus yang mana yang mau diikuti? Ya kan? Pertanyaannya begitu kan? Yang mana yang mau diikuti? Tunggulah sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap.
kita nggak usah asal ngomong, itu berbahaya sekali, jangan sampai itu merusak, jangan sampai itu jadi fitnah. Itulah yang harus kita jelaskan. Jadi saya berharap teman-teman media ini juga bisa menanyakan secara utuh. Kalau ada yang membuat video atau apa, secara utuh, tolong dong disampaikan secara utuh. Itu ya, sudah cukup ya. Baik, ada lagi? Sekarang ini itu sebetulnya ada awalannya. Disitulah ada angka 60M. Awalnya dilaporkan karena saat itu PS Stone sudah mulai memasarkan produknya di sosial media. Dan pada saat itu mereka belum terdaftar di HAKI. Mereka terdaftar Januari. Nah karena itu MSGO menuntut mereka. Nah dalam proses mediasi yang menawarkan adalah pihak PS Stone Glow, bukan kami yang meminta. Dalam mediasi ceritanya. Jadi tidak ada uang damai itu nggak ada sebetulnya. Ini proses mediasi terjadilah percakapan. Jadi sebetulnya kalau saat itu dalam mediasi kami hanya meminta supaya tidak ada produk yang meniru secara penamaan, warna, label, kemasan, model bisnis. Mungkin kita tidak akan sepanjang ini gitu ya. Jadi sampai ke pengadilan niaga ini sebetulnya karena MSGO merasa ada hak yang diambil, hak yang dilanggar. Itu